Fadil. Ya itulah contohnya. Ya. Apa contohnya, Bang? Saya di awal kasusnya Fadil, kan saya pernah bikin video. Jangan kamu nantang-nantangin, jangan kau nari-nari di medsos. Padahal kau punya kelemahan. Munduran, Lina. Ya. Padahal kau punya kelemahan. Karena apa? Waktu itu sudah cukup bukti bahwa dia berhubungan intim dengan anak di bawah umur. Lina. Itu pidana. Sudah bilang jangan nantang-nantangin, jangan di medsos. Dapat pengacara si botak lagi. Dia salah strategi lah. Berarti bisa dibilang dari awal sudah salah strategi ya, Bang? Sudah Lina, orang udah tahu kelemahan, kok masih nantangin nari-nari di medsos? Itu jelas salah lah. Dari waktu dia begitu ditunjuk, saya udah bilang kau pasti akan dapat bencana. Saya udah ngomong gitu, ada videonya kok. Pasti kau akan, karena itu udah salah. Udah jelas-jelas mereka mengakui ada hubungan dengan anak di bawah umur. Kok malah nantangin padahal itu kan pidana. Berat lagi hukumannya, puluhan tahun kalau dari segi undang-undang. Sampai persidangan sendiri. Apa? Mau tes DNA lagi. Iya, fakta Apa? persidangan sendiri. Ada mau tes Tes DNA kenapa? Orang nggak hamil. Yang kita belum ya. Bang, fakta persidangan. Bang. Bang, fakta persidangan Jangan sendiri. minta tes ya. Jangan minta tes ya. Abang ada mainnya? Jangan lu minta tes dulu yang mau kok. Bang, tapi fakta persidangan sendiri Apa? fakta persidangan sendiri kan bahwasannya Loli itu sudah hamil, diduga sudah hamil dari UK, Bang, ya kan, dan melakukan aborsi Intinya bukan itu. Tindak pidananya kan bukan soal hamil, tapi mereka ngakui nggak hubungan intim. Itu dulu. Ngaku nggak? Jawab dong. Ngaku, Bang, 10 kali. Kalau sudah ngaku itu pidana tersendiri. Tanpa hamil pun pidana itu. Makanya saya itu banyak benar cewek 17, 16 yang naksir sama saya. Ya akhirnya Pak, tunda dulu dek, gua tunggu 2 tahun lagi gitu. Dengan putusan sendiri 9 tahun penjara itu seperti apa, Bang? Itu memang rata-rata begitu. Saya pernah laporkan juga seorang laki-laki di Kopi Joni gara-gara saya pernah laporkan kasus serupa dapat 9 tahun juga. Makanya ya. Dapat 9 tahun juga kasus lain. Kalau dengan kuasa hukumnya yang baru ini kan akan melakukan banding, apa akan mendapat intinya dia ngakuin enggak. Keadaan itu kuncinya begitu, dia ngakuin enggak bahwa dia melakukan hubungan intim dengan anak di bawah umur. Kalau itu ada, sampai kiamat pun itu akan kena. Bang, tapi kan dari pihak orang tua yang laki-laki ingin melakukan perdamaian dengan cara menikahkan. Itu tidak bisa, karena itu tidak pidana umum, nggak bisa lagi. Tapi terlambat, it's too late. Tapi pihak Sudah terlambat. Makanya kan itu permintaan dari nggak bisa lagi, udah terlambat. Berarti bisa dibilang semua Sudah upaya. divonis nggak bisa. Berarti semua upaya yang akan dilakukan Udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Oke, ya. Bang. Kan kau yang minta kemarin. Ini ke sini, Bang. Enggak, kau yang minta kan? Bang, kemarin kan pihak kuasa hukum Bang Rasman itu mengatakan kalau pembacaan tuntutan itu terlalu dipaksakan. Menanggapinya gimana, Pak? Pasal 214 KUH pidana dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan dapat dibacakan meskipun terdakwa tidak hadir karena pemeriksaan perkara sudah selesai. Jadi yang menyatakan itu tidak benar itu salah total. Karena kondisi Bang Rasman waktu itu sedang sakit. You ngerti gak sih lo? Iya, artinya kan pihak Mau saya sakit kayak mau mengatakan apa, bodo amat. Mau sakit mau apapun, bahwa hakim berwenang membacakan putusan apapun keadaan si terdakwa. Itu undang-undang begitu. Karena pemeriksaan perkara udah selesai, bukti udah selesai, pledoi udah selesai, tuntutan udah selesai. Jadi itu ada di 2 pasal, malah di 2 undang-undang. Ya, makanya hakim yakin. Ya. Kata-kata terakhir, Bang. Pesan-pesan buat Rasman apa? Saya udah bilang pulang kampung kau Rasman, mengembala bebek kau di kampung, mandi di sungai, ya, mandi kau di sungai di kampung di Sidempuan, dan sore-sore kau nonton TV lihatlah Hotman naik Lamborghini dengan 600 aspri saya, ya. Anda melihat tati-tatinya, makanya kelakuan itu harus dijaga. Ya Rasman, jaga kelakuanmu ya. Jangan sok jagoan di pengadilan keliling-keliling ya.
Kamu itu nobody, you are nobody, you are nothing. Bang, kalau gimana? Mau muntah. Soal kasus lain gimana? Mau nggak, Bang? Apa? Kasus lain lagi. Dokumen. Fadil. Ya itulah contohnya. Ya. Apa contohnya, Bang? Saya di awal kasusnya Fadil, kan saya pernah bikin video. Jangan kamu nantang-nantangin, jangan kau nari-nari di medsos. Padahal kau punya kelemahan. Munduran, Lina. Ya, padahal kau punya kelemahan. Karena apa? Waktu itu sudah cukup bukti bahwa dia berhubungan intim dengan anak di bawah umur. Lina. Itu pidana. Sudah bilang jangan nantang-nantangin, jangan di medsos. Dapat pengacara si botak lagi. Dia salah strategi lah. Berarti bisa dibilang dari awal sudah salah strategi ya, Bang? Sudah. Lina, Orang udah tahu kelemahan, kok masih nantangin nari-nari di medsos? Itu jelas salah lah. Dari waktu dia begitu ditunjuk, saya udah bilang kau pasti akan dapat bencana. Saya udah ngomong gitu, ada videonya kok. Pasti kau akan, karena itu udah salah. Udah jelas-jelas mereka ngakui ada hubungan dengan anak di bawah umur. Kok malah nantangin padahal itu pidana. Berat lagi hukumannya, puluhan tahun kalau dari segi undang-undang. Sampai persidangan sendiri. Apa? Mau tes DNA lagi. Iya, fakta Apa? persidangan Tes sendiri. DNA lagi. Ada mau tes DNA. Tes DNA kenapa? Orang nggak hamil. Yang kita belum ya. Bang, fakta persidangan. Bang. Bang, fakta persidangan Jangan sendiri. minta tes ya. Jangan minta tes ya. Abang ada mainnya? Jangan lu minta tes dulu yang mau kok. Bang, tapi fakta persidangan sendiri Apa? fakta persidangan sendiri kan bahwasannya Loli itu sudah hamil, diduga sudah hamil dari UK, Bang, ya kan, dan melakukan aborsi. Intinya bukan itu. Tindak pidananya kan bukan soal hamil, tapi mereka ngakui nggak hubungan intim. Itu dulu. Ngaku nggak? Jawab dong. Ngaku, Bang, 10 kali. Kalau sudah ngaku itu pidana tersendiri. Tanpa hamil pun ya, tanpa hamil pun pidana itu. Makanya saya itu banyak benar cewek 17, 16 yang naksir sama saya. Ya akhirnya apa? Tunda dulu dek, tunggu 2 tahun lagi gitu. Bang, dengan putusan sendiri 9 tahun penjara itu seperti apa, Bang? Itu memang rata-rata begitu. Saya pernah laporkan juga seorang laki-laki di Kopi Joni gara-gara saya pernah laporkan kasus serupa dapat 9 tahun juga. Makanya kan ya. Dapat 9 tahun juga kasus lain. Kalau dengan kuasa hukumnya yang baru ini kan akan melakukan banding, apa akan mendapat Intinya dia ngakuin enggak. Keadaan itu kuncinya begitu, dia ngakuin enggak bahwa dia melakukan hubungan intim dengan anak di bawah umur. Kalau itu ada, sampai kiamat pun itu akan kena. Bang, tapi kan dari pihak orang tua yang laki-laki ingin melakukan perdamaian dengan cara menikahkan. Itu tidak bisa, karena itu tidak pidana umum, nggak bisa lagi. Tapi kan- Terlambat, it's too late. Tapi pihak Sudah terlambat. Makanya itu permintaan dari nggak bisa lagi, udah terlambat. berarti bisa dibilang semua Sudah upaya, divonis nggak bisa. berarti semua upaya yang akan Udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Oke, Oke? Bang. Kan kau yang minta kemarin. Ini ke sini, Bang. Enggak, kau yang minta kan? Bang, kemarin kan pihak kuasa hukum Bang Rasman itu mengatakan kalau pembacaan tuntutan itu terlalu dipaksakan. Tidak Menanggapinya sah gimana, juga. Pak? Pasal 214 KUH pidana dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan dapat dibacakan meskipun terdakwa tidak hadir karena pemeriksaan perkara sudah selesai. Jadi yang menyatakan itu tidak benar itu salah total. Karena kondisi Bang Rasman waktu itu sedang sakit. You ngerti gak sih lo? Iya, artinya kan pihak Mau saya sakit kayak mengatakan mau begitu. apa, bodo amat. Mau sakit mau apapun, bahwa hakim berwenang membacakan putusan apapun keadaan si terdakwa. Itu undang-undang begitu. Karena pemeriksaan perkara udah selesai, bukti udah selesai, pledoi udah selesai, tuntutan udah selesai. Jadi itu ada di 2 pasal, malah di 2 undang-undang. Ya, makanya hakim yakin. Ya. Kata-kata terakhir, Bang.